Selamat pagi, untuk kali ini kita akan melakukan pengujian inverter box panel versi 5000 watt dengan mode UPS, dan ini untuk nomor ordernya. Dan langsung saja. Dan sini sebelum kita uji, kita akan spill untuk bagian dalamnya. Ini untuk tampilan baru dari inverter UPS ya. Sini untuk switchnya ada di atas. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini, kita buka. Ke bagian bawah di sini terdapat dua kolong ya. Yang sebelumnya di sini ada kolong buat fan. Untuk fan di sini sudah kita upgrade, ada 4 totalnya. Yang sebelumnya masih menggunakan 3. 1 2 3 4. Seperti ini untuk tampilan yang versi baru ya. Dan di atasnya di sini ada MCB baterai plus, minus, dan LN untuk input AC. Dan sebelahnya sini untuk output LN ya, sampai terbalik untuk instalasi LN nya. Ini buat PLN dan ini untuk output ya, seperti ini. Dan bagian atasnya di sini untuk inverternya. Jadi seperti ini untuk tampilan dalam, berbeda dengan yang versi sebelumnya. Untuk versi sebelumnya kita menggunakan 3 fan, dan sini kita sudah upgrade menggunakan 4 fan. Kemudian kita akan fokuskan ke tampilan LCD ya. Kita akan nyalakan untuk MCB baterai plus minusnya. Lalu bisa kita nyalakan di switch ya. Kita nyalakan switch sini. Dan sini inverter sudah menyala. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini akan saya tunjukkan untuk menu-menu yang ada di inverter UPS ini. Untuk menu yang pertama di sini ada di tombol enter ini, kita tahan saja sampai berganti seperti ini. Dan sini ada beberapa pilihan ya. Di sini ada untuk set untuk charging PLN. Kemudian di bawahnya untuk PV, karena tidak ada MPPT kita abaikan saja. Kemudian di sini ada backlight on dan normal ya. Kalau on itu adalah selalu menyala, untuk layarnya ini nanti akan selalu menyala untuk cahayanya. Kalau normal nanti untuk cahaya backlightnya ini nanti akan redup. Kemudian bawahnya lagi ada set prioritas ya. Di sini untuk prioritas ada 2, AC dan solar. AC itu untuk PLN dan solar itu untuk inverter. Kemudian bawahnya di sini ada untuk set saving output. Di sini biasanya kalau tidak digunain nanti akan berkedip-kedip sendiri, tapi nanti ketika di onin atau bebannya dinyalain nanti akan secara otomatis menyala. Ini untuk saver atau biasanya kita sebut menu hemat, menu cerdas hemat. Kalau tidak digunain nanti akan standby, kalau digunain nanti akan menyala sendiri. Kemudian untuk menu yang kedua ada di tombol enter dan ESC. Ini ditekan secara bersamaan seperti ini. Seperti ini nanti akan tampilnya. Dan sini ada output voltage-nya, bisa diatur sesuai dengan pilihan ya. Ini ada 220 dan beberapa lainnya ya. Kemudian di sini ada frekuensi output ya, bisa disesuaikan sendiri. Dan sini ada input AC range, bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian di sini ada AC to solar, delay waktu. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Kemudian di sini ada untuk settingan baterainya. Ini untuk settingan baterainya seperti ini. Ada CCFT, ada float, kemudian ada DC rack. Di sini itu untuk batas kembali on. Kemudian di sini AC rack. Di sini itu batas perbedaan dari baterai ke PLN. Kemudian di sini ada alarm batas bawah dan batas bawah. Untuk menu-menunya seperti itu. Ini untuk displaynya seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan nyalakan di MCB AC input atau PLN nya kita akan nyalakan. Kita ujikan untuk prioritas AC. Untuk PLN di sini terbaca di 221 ya. Dan ini untuk PLN juga melakukan proses charging ketika kita menggunakan prioritas AC. Ini untuk PLN melakukan proses charging ketika di posisi prioritas AC ya.
ini 221 berpindah ke PLN, dan ketika PLN nya mati nanti akan secara otomatis berpindah ke jalur inverter ya. Untuk inverter di sini 227. Kalau ketika PLN nya menyala, nanti untuk prioritasnya akan berpindah. Dan ini PLN juga melakukan proses charging ya. Bisa kita lihat di sini berpindah ke jalur PLN dan PLN melakukan proses charging. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya ubah, kita akan ujikan untuk prioritas solar ya. Solar. Dan ketika solar di sini sudah berpindah ke inverter ya, 227. Dan kita akan simulasikan ketika baterai dari inverter ini habis. Di sini untuk baterai terbaca 50,4 volt ya. Kita akan turunkan. Dan di sini untuk baterai terbaca di 44 volt. 44 volt ya. Ini sebelum habis sudah berpindah ke PLN ya. Yang tadi kita maksud ini yang AC rek ya. Ini yang AC rek ada di settingan 44,4, dan sekarang baterai ada di 44 volt. Di sini sudah berpindah ke jalur PLN ya. Kita akan turunkan lagi. Dan ini baterainya habis. Untuk alarm, baterai ada di 41. Kemudian kita akan naikkan ke 50 volt. Dan di sini untuk baterai sudah ada di 51. Dan ini masih di posisi PLN ya. Jadi yang dimaksud dengan AC to solar ini, yaitu momen ini. Jadi misalkan ini sudah mencapai settingan DC rek, ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk memastikan bahwa baterai itu sudah mencapai DC rek ini ya. Dan untuk saat ini tegangan ada di 51, dan di sini di posisi PLN kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk memastikan bahwa baterai itu sudah benar-benar mencapai kembali on. Dan di sini kita akan tunggu sekitar 10 menit ya untuk melihat perpindahan dari PLN ke inverter. Kita tunggu sekitar 10 menit.
Dan di sini setelah sekitar 10 menit ya sudah berpindah ke jalur inverter lagi ya. Sini di 227 bisa kita lihat. Dan ini juga untuk sinusnya. Kita akan beri tips jika sudah mencapai kembali on tanpa membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kita akan ulangi sekali lagi. Kita akan beri tips cara cepatnya. Ini untuk baterai ada di 47, kita turun lagi. Dan ini baterai ada di 43,7. Dan sini berpindah ke jalur PLN ya. Ini di 221. Ini untuk sinusnya, untuk sinus dari PLN. Dan ini baterai habis. Dan setelah itu ketika baterai sudah terisi lalu sudah mencapai kembali on, ini kan sudah mencapai kembali on ya di 50,4 volt. Di sini bisa kita skip untuk waktu 10 menit tadi dengan cara PLN-nya kita matikan. Kita matikan PLN-nya, lalu secara otomatis akan berpindah ke jalur inverter ya, tanpa membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk perpindahan. 10 menit itu memastikan kalau baterai itu sudah benar-benar mencapai kembali on ya teman-teman. Jadi untuk fungsinya itu memastikan bahwa sudah mencapai kembali on. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya nyalakan di jalur baterai untuk pengujian beban. Di sini untuk baterai terbaca 54 volt, kita akan nyalakan di MCB AC output. Kita nyalakan MCB output di sini untuk pengujian beban ya. Untuk PLN kita matikan karena untuk kapasitas PLN kita hanya terbatas ya. Kita matikan saja.
untuk sinusnya biar terlihat. Kita bebani ya, menggunakan beban 3 blower. Kita bebani di sini. Di sini beban terbaca sampai 1700, 1900. Untuk bebannya bisa dikatakan di persen ini ya, 64%, dan ini terbaca 3400. Kita tambah lagi 4800, di situ terbaca 94%. Kita tambah lagi 5100, masih bertahan di 98%. 5200, dan di sini terbaca 100% dan alarm berbunyi ya, overload di sini. Dan ini untuk sinus dari inverternya 5200. Kita coba tambah lagi 5300, 103%, dan di sini off. Kemudian untuk beberapa detik akan kembali hidup. Kita beban sekali lagi di sini. Dan untuk fan juga di sini ketika beban setengah atau mencapai di setengah beban ini, kita bebani di 3000, ini akan otomatis berputar ya untuk fan keempat ini. Ini beban terbaca sampai 3000. Kita tambah lagi 4000, 5000, 5100, 5300 ya, overload sini 5600, 110% ya. Dan ini untuk sinusnya seperti ini. Dan di sini off. Kemudian untuk beberapa detik akan kembali hidup. Dan di sini inverter kembali hidup ya. Untuk fan juga berputar ya untuk sinusnya. Ya, cukup sekian untuk pengujian inverter box panel versi 5000 watt 48 volt dengan mode UPS sebelum kami kirim. Sekian, terima kasih.